Loh, loh. Kecil, kecil. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membuat video terkait penjelasan mengenai bias theorem. Nah, untuk kali ini saya mengangkat kasus prediksi cuaca untuk kegiatan makrab mahasiswa teknik industri. Nah, sebelum itu yang saya hormati Pak Dias selaku guru pengampu atau dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan juga teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya James Branson Pandiangan dari NPM 25032010096. Penugasan mata kuliah probabilitas dan saya dari kelas paralel B. Nah, teman-teman sekalian, di antara teman-teman sekalian pasti belum tahu nih apa itu bias theorem. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, jadi teorema bias ini adalah suatu rumus matematika dalam probabilitas untuk menghitung probabilitas bersyarat, yaitu kemungkinan suatu kejadian terjadi berdasarkan bukti atau informasi baru yang diperoleh. Dengan kata lain, teorema ini memperbaharui atau merevisi probabilitas suatu hipotesis atau prediksi saat ada data baru dan sering disebut sebagai hukum bias atau aturan bias. Nah, untuk konsep utamanya itu yang pertama, probabilitas bersyarat, yaitu kemungkinan terjadi suatu peristiwa B setelah peristiwa lain atau peristiwa A telah terjadi. Nah, untuk probabilitas prior itu adalah probabilitas awal suatu kejadian sebelum ada bukti baru. Yang ketiga, probabilitas posterior itu adalah probabilitas kejadian setelah ada bukti baru yang merupakan hasil dari penerapan teorema bias. Nah, teman-teman, untuk rumus teorema bias sendiri itu adalah PA given B sama dengan PB given A dikali PA per PB. Nah, untuk PA given B ini adalah probabilitas terjadinya kejadian A jika kejadian B sudah diketahui terjadi. Ini adalah probabilitas posterior, teman-teman. Nah, untuk PB given A itu adalah probabilitas terjadinya kejadian B jika kejadian A sudah diketahui terjadi. Ini adalah likelihood atau kemungkinannya, teman-teman. Nah, untuk PA adalah probabilitas awal terjadinya kejadian A sebelum B diketahui. Ini adalah probabilitas prior. Nah, kemudian PB adalah probabilitas terjadinya kejadian B secara keseluruhan. Nah, demikian teman-teman eh, pengenalan singkat mengenai bias theorem ini. Nah, kembali ke contoh kasus yang saya angkat yaitu prediksi cuaca untuk kegiatan makrab mahasiswa teknik industri. Nah, untuk latar belakangnya yaitu makrab itu adalah malam keakraban adalah kegiatan penting untuk mempererat hubungan antar mahasiswa baru. Kegiatan ini biasanya dilakukan di luar ruangan dan sangat dipengaruhi oleh cuaca. Hujan atau cuaca buruk dapat mengganggu agenda seperti games, api unggun, dan sesi sharing. Gangguan ini bukan hanya mengurangi keseruan acara, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian finansial dan risiko keselamatan teman-teman. Nah, untuk tujuan tersendiri yaitu yang pertama, menunjukkan bagaimana teorema bias digunakan untuk memperbaharui probabilitas hujan. Yang kedua, membantu panitia makrab mengambil keputusan lebih tepat berbasis data dan juga observasi. Nah, untuk yang ketiga, memberikan contoh perhitungan sederhana dan aplikatif berdasarkan survei lapangan. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman adalah prior probability. Prior probability ini adalah dugaan awal. Nah, untuk dugaan awal yang saya buat itu adalah yang pertama, B1 atau hujan pada hari makrab. Untuk besar dugaannya ini atau PB1 itu sebesar 0,60 atau 60%, teman-teman. Nah, untuk dugaan kedua atau B2, tidak hujan pada hari makrab, itu dengan besar dugaan atau PB2 sama dengan 0,30 atau 30%. Nah, untuk dugaan ketiga atau B3 yaitu mendung disertai angin kencang. Nah, untuk besar dugaan ini atau P B3 sama dengan 0,40 atau 40%. Nah, untuk likelihood sendirinya teman-teman, likelihood ini adalah petunjuk atau buktinya teman-teman. Nah, untuk petunjuknya yang saya buat yang pertama itu saya cek di aplikasi cuaca dan diprediksi bahwa akan turun hujan lebat tepat pada waktu makrab dilaksanakan. Nah, untuk PA PA1 given B1-nya sama dengan 0,20 atau 20%. Nah, petunjuk ini meningkatkan keyakinan saya bahwa tidak akan datang hujan pada kegiatan makrab dilaksanakan, teman-teman. Nah, untuk petunjuk yang kedua,
Beberapa hari ini saya melihat bahwa cuaca di sekitar Surabaya sangat cerah, awannya dominan biru teman-teman. Nah, untuk PA2 given B2-nya sama dengan 0,70 atau 70%. Nah, petunjuk ini sangat kuat mendukung bahwa pada saat pelaksanaan makrab tersebut tidak akan datang hujan teman-teman. Nah, untuk yang petunjuk yang ketiganya, teman saya mengabarkan bahwa di daerah kosnya awan dominan gelap, tebal, angin kencang, dan juga awan bergerak cepat. Nah, untuk PA3 given B3 sama dengan 0,10 atau 10%. Meningkatkan keyakinan bahwa tidak akan hujan ataupun angin kencang pada saat malam akrab dilaksanakan. Nah, untuk update-nya teman-teman, update ini adalah dugaan yang diperbaharui. Nah, untuk PA sama dengan PA1 given B1 dikali P B1 ditambah PA2 given B2 dikali P B2 ditambah PA3 given B3 dikali P B3 sama dengan PA sama dengan PA1 given B1 tadi 0,20. Kemudian PB1 0,30. Nah, 0,20 dikali 0,30 sama dengan 0,06. Nah, kemudian PA2 given B2 itu 0,70, PB2 sama dengan 0,60. Nah, 0,70 dikali 0,60 sama dengan 0,42. Yang kemudian PA3 given B3 sama dengan 0,10 dan PB3 sama dengan 0,40. Nah, 0,10 dikali 0,40 itu sama dengan 0,04. Nah, untuk menentukan update-nya teman-teman, kita jumlahkan saja PA1 given B1 dikali PB1 ditambah PA2 given B2 dikali PB2 ditambah PA3 given B3 dikali PB3. Nah, untuk jumlahnya sendiri yaitu PA sama dengan 0,52. Nah, untuk posterior probability ini adalah hasil pembaharuannya teman-teman. Nah, untuk PB1 given A sama dengan sebelumnya teman-teman, posterior probability ini memiliki rumus. Rumusnya yaitu PB given A sama dengan PA given B dikali PB per PA. Nah, tadi PA-nya teman-teman kita sudah dapat ya, jumlah PA-nya 0,52. Nah, kita tinggal memasukkan rumus ke posterior probability ini teman-teman. Nah, untuk PB1 given A sama dengan 0,20 dikali 0,30. Ini adalah PA given B dikali PB teman-teman. Nah, 0,20 dikali 0,30 per 0,52 itu 0,11. Nah, untuk PB2 given A sama dengan kita masukkan ke rumus lagi teman-teman, menjadi 0,70 dikali 0,60 per 0,52 sama dengan 0,80. Yang ketiga, PB3 given A sama dengan 0,10 dikali 0,40 per 0,52 sama dengan 0,07. Nah, yang kemudian kesimpulan. Nah, teman-teman, setelah kita menentukan dari prior atau dugaan awal, likelihood atau petunjuk atau bukti, update atau dugaan diperbaharui, posterior probability atau hasil pembaharuan, dan juga sekarang kita dapat menentukan kesimpulannya teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya yaitu prior terbesar adalah B1 atau 60%, namun karena likelihood atau kemungkinan di B2 sangat tinggi yaitu 0,70 atau 70%, maka posterior yang diperbaharui menjadi sangat tinggi untuk B2 yaitu 0,80 atau 80%. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, keyakinan bahwa tidak datang hujan pada saat makrab meningkat dari prior 0,30 atau 30% menjadi 0,80 atau 80%. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, panitia dapat melanjutkan rencana outdoor makrab atau malam keakraban dengan risiko kehujanan yang kecil, teman-teman. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait teorema bias ini. Semoga teman-teman dapat menarik kesimpulan atau dapat mengambil pembelajaran dari materi yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.